Balik lagi semuanya ke Charlie Bike Channel. Kali ini gue mau bahas pertanyaan yang paling sering ditanya itu soal sepeda aero, all around, atau climbing. Juga tambahan endurance. Ya, banyak banget yang ke gue itu, gue saranin pakai aero di Jakarta, tapi jujur mereka ketakutan punya sepeda aero. Bro, nanti kalau gue pakai sepeda aero, bisa nggak sih climbing? Nah, gue mau jelasin semuanya di sini. Dan bagi gue, sepeda aero, climbing, all around, itu marketing gimmick. Itu relatif. Tapi endurance itu absolut. Jadi lu semua mau tahu detailnya kayak gimana? Yuk, simak video ini. Jadi gue mau jelasin dari satu brand dulu. Brand di mana Charlie Bike itu adalah distributor resminya, yaitu Cervelo. Ya, Cervelo ini punya beberapa varian sepeda. Varian road bike dan endurance-nya, yaitu Cervelo S5 yang kita bisa lihat aero, lalu R5 itu climbing-nya dia, dan juga Soloist itu all around-nya dia, lalu Caledonia endurance bike-nya dari Cervelo, dan terakhir itu ada Aspero itu gravel. Nggak apa-apa kita bahas sedikit soal gravel karena nanti ada keterangan yang bisa nyambungin lah ke gravel itu. Ya. Jadi banyak banget yang nanya ke gua, Char, gua tuh cocoknya pakai sepeda apa ya? Nah, biasanya untuk yang nanya seperti ini, saya akan tanya, kalian tuh seringnya main di mana? Gitu loh. Katakanlah untuk daerah flat atau Jakarta dalam kota gitu, saya pasti akan saranin itu S5 biasanya. Lalu kalau banyak tanjakan, yaitu mungkin R5 gitu. Kalau budget terbatas, saya akan tawarin Soloist karena harganya hampir setengahnya S5. Dan juga dia all around, dan saya pun punya satu, ternyata untuk flatnya pun bagus, climbingnya juga di tengah-tengah, in between lah, in between, all around tuh in between. Terus ada lagi Caledonia yaitu adalah endurance bike-nya dia, dan Aspero adalah gravelnya dia. Apa sih definisi aero, all around, climbing bagi Charlie Bike? Oke, menurut saya itu yang namanya all around, climbing dan aero itu relatif. Jadi bukan mutlak seperti angka 0 dan 1. Tapi dia itu spektrum cahaya. Dari putih sampai hitam. Anggapnya kalau misalnya putih itu adalah aero, hitamnya itu adalah misalnya climbing. All around itu di tengah-tengah. Abu-abu istilahnya. Ya. Kalian bisa lihat ciri-cirinya dulu. Sepeda aero itu kayak gimana. Biasanya, sepeda aero itu punya bagian downtup itu yang pipi dan lebar. Menurut saya yang paling seksi juga. Makanya ini saya bilang kalau aero itu paling bagus kelihatannya ada aero, apalagi ditampilin sama wheelsetnya yang 50 mm ke atas. Biasanya cakep banget gitu. Itulah aero. Ya, aero itu adalah biasanya pada umumnya ya, ini ditandain sama downtubnya itu yang pipih dan lebar. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah aerodinamis. Jadi, kalian itu ketika di kecepatan tinggi, kalian bisa maintain speed-nya dengan less effort. Untuk capeknya, akselerasinya akan lebih lambat sedikit dibandingin all around ataupun climbing. Namun setelah sampai kecepatan tertentu, dia itu akan maintain speed-nya itu lebih stabil. Jadi kalian tuh nggak perlu keluarin tenaga lebih untuk supaya kecepatan tidak drop. Jadi maintain stay gitu loh. Jadi sebutan aero, all around, atau climbing itu adalah marketing gimmick dari produsen sepeda tersebut. Contohnya kayak Cervelo. Kenapa S5 itu dikatakan aero, juga Soloist dikatakan all around, R5 dikatakan climbing, itu karena mereka punya tiga-tiganya. Nah, di sebelah gue ini sekarang udah ada Cervelo R5, yang mereka klaim itu untuk climbing, dan memang dipakai sama World Team-nya juga, Jumbo League Bike, itu as a climbing bike dia. Jadi kalau event-event climbing, ada beberapa ridernya tuh pakai R5 ini. Ya biasa ciri-ciri climbing itu, ya pasti downtubnya itu nggak terlalu aero ya, agak bulat. Juga top tubnya lebih dibikin agak sloping down. Nggak tahu kenapa, tapi rata-rata sloping down. Kalian bisa lihat juga kayak Giant TCR gitu, rata-rata sloping down. Ya memang pengaruh size juga. Kalau size-nya makin gede, kelihatannya lebih lata. Gitu. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini Cervelo R5 ya. Jadi dulu ada R3, tapi sekarang udah nggak ada R-Series. R3 udah gitu R-Series. Sekarang tidak ada, dia hanya ada R5 yang terbaru. Dan ini adalah lightweight-nya dari Cervelo, dan mereka klaim ini sebagai climbing bike-nya dia.
Nah, yang ini adalah Cervelo Soloist. Jadi memang agak beda-beda tipis, cuma beda depannya paling kelihatan tuh bedanya di sini. Kalau R5 itu langsung belok nyambung sama seat stay, sedangkan Soloist itu dropper turun. Ya, ini Cervelo Soloist itu all around-nya dari Cervelo. Jadi kalau kalian bisa lihat, top-topnya agak sedikit lebih pipih dibandingin sama R5, dan juga kalian bisa lihat sedikit untuk di downtup itu kalau R5 lebih bulat, ini lebih lebar. Nah, ini all around-nya dari Cervelo. Namanya Soloist. Nah, yang terakhir ini Cervelo S5. Ini aeronya dari Cervelo. Ini kebetulan gue lagi ada frame-nya doang, nggak ada full bike. Jadi gue kasih sampelnya dari frame-nya. Ya, kalian bisa lihat. Ini Cervelo warna terbaru yang menurut gue cantik banget sih. Seumur-umur lihat warna sepeda ini nih kayaknya cakep banget. Kayaknya dulu waktu pertama lihat TDF garing, begitu lihat aslinya keren banget. Ini warnanya biru ya, biru-biru kayak di totol-totol gitu, kayak gaya-gaya totol-totol plastik zaman now gitu. Terus tulisannya tuh fontnya warna kuning. Nah, balik lagi ke geometri. Nah, kalian bisa lihat ini downtubnya super lebar ya, dan super pipih. Kalian bisa lihat pipih banget ya. Top tubnya agak mirip seperti Soloist, tapi juga lebih tipis. Jadi fungsinya biasa, mungkin buat ngebelakangin ya, buat aerodinamis. Dan kalian tahu kan stemnya juga V ya, itu juga buat aerodinamis, dan steknya agak rendah ya. Jadi ini Cervelo S5 untuk aeronya dari Cervelo. So dari sini kita bisa lihat, ini kita ambil dari Geometry Geeks ya. Kita bandingin Cervelo, ada R5, S5, Soloist, Aspero, sebenarnya Aspero gravel tapi nggak apa-apa kita masukin, dan Caledonia. Jadi untuk size kita pilih size 54 karena ini yang paling umumnya, yang paling laku terjual, terutama di luar negeri. Kita pakai 54. Nah, di sini kita bisa lihat tread sama stack. Yang pasti stacknya itu Aspero dan Caledonia itu di atas baseline road bike-nya dia. Bisa lihat tuh, Aspero 555 dan Caledonia 555. Jadi kalau R5 547, S5 542, dan Soloist 540, mereka tuh 555. Jadi lebih tinggi, jadi lebih tegak berdirinya gitu. Kalau anggapannya kalau kita slam, stemnya di slam. Nah, ini yang saya bilang absolut. Kita bisa lihat wheelbase-nya, R5 977, S5 975, Soloist 977. Nah, Aspero itu 1010 sampai 1015 tergantung mungkin bisa di adjust sedikit pergeseran ininya 5 mm axle-nya. Dan Caledonia lihat 995. Jadi boleh bilang hampir beda 1,5 cm wheelbase-nya. Nah, wheelbase ini yang sangat menentukan untuk karakter di sepedanya. Kita bisa bilang semakin panjang wheelbase-nya itu, kalian bisa bayangin sedan sama hatchback. Jadi kalau hatchback itu mungkin naik mobilnya ada lubang itu ampul-ampulan. Tapi kalau misalnya yang sedan yang panjang itu lebih nyaman. Tapi efeknya apa? Efeknya power kalian juga diserap lebih banyak oleh frame dibandingin yang seri road bike-nya, dibanding endurance. Dan juga saya mau terang itu Pinarello Dogma F yang terbaru. Ya, Charlie Bike juga adalah distributor resmi dari Pinarello Indonesia. Jadi kalau kalian beli Pinarello di Charlie, itu Pinarello yang distributor resmi Indonesia. Ya. Nah, Pinarello itu kalau kalian lihat dari bentuknya sebenarnya sepeda apa? Pasti kalian udah bisa nebak kan? Itu sebenarnya sepedanya sepeda aero. Tapi kalian pernah nggak lihat yang secara eksplisit bilang di website Pinarello kalau dia itu adalah sepeda aero? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Pinarello Dogma F hanya ciptain satu. Dogma X itu endurance. Jadi dia tidak pernah ngomong Pinarello Dogma F itu adalah sepeda all round atau climbing. Tidak, tapi dia cerita di websitenya. Kalau itu kalian bisa buat untuk ngejar kom. King of Mountain adalah climbing. Jadi secara implisit dia juga bilang ini sepeda bisa nanjak, gitu loh. Tapi tidak pernah disebutkan, koreksi kalau saya salah ya, bisa lihat komen di bawah ini. Itu Dogma F itu adalah aero dari Pinarello sendiri. Karena dia hanya punya satu tipe. Nah, sebagai comparison, gue bandingin sama Pinarello Dogma F ya. Walaupun ini Dogma F-nya yang generasi pertama, bukan yang terbaru 2025. Ini sepeda gue juga. Jadi, Pinarello ini kalian mau kategorin apa? Kalau saya pribadi sih, ada di kategori mungkin half all-round, half aero juga. Ya, jadi kalau dibilang aero, juga masuk, dibilang all-round juga masuk.
kalau dibandingin sama Cervelo head to head, kan bisa lihat top downtube-nya ini masih kalah lebih lebar punya S5. Jadi S5 itu jauh lebih lebar dibandingin punya Pinarello, mungkin sebesar inilah. Ya. Namun sama Soloist itu beda-beda tipis downtube-nya. Nah, cuma kalau kita lihat kayak desainnya untuk fork, juga seat stay sama seat tube, ya ini lebih ke aero. Ya. Jadi itu penjelasan gue tadi. Kalau all around, kenapa bisa ada sepeda all around climbing sama aero? Itu karena brandnya sebut ini sepedanya seperti itu, gitu loh. Tapi kalau brandnya tidak sebut sepedanya buat climbing all around, ya udah, itu sebenarnya relatif aja. Ya, jadi kalau kalian mau beli sepeda aero tuh jangan takut. Sebenarnya itu tuh spektrum aja. Jadi bukan absolut gitu loh. Ya, antara all around sama aero itu relatif. Cuman menurut gua tampilan paling cakep itu sepeda itu adalah aero. Tapi kalian pernah nggak coba buka Specialized? Dulu Specialized itu ada tahun 2020 namanya Specialized Range, itu aero. All around-nya adalah Tarmac SL7 dan juga climbing-nya adalah Aetos. Lalu endurance-nya itu Rubix. Sekarang sejak 2020, jadi terakhir keluar seingat saya beredarnya itu 2021, mungkin stok lama untuk Vans itu discontinue. Kalian tahu apa yang terjadi sama slogannya SL7? One bike to rule them all. Itu kelihatan jelas banget. Dari tadinya yang ada aero, terus all around, tiba-tiba aero dihapus, dan dia merger, jadi ngomongnya itu one bike to rule them all. Itu sebenarnya marketing gimmick. Nah, sekarang kita masuk ke website Specialized. Nah, begitu kita masuk lalu ke Tarmac, itu mereka langsung bilang one bike to rule them all. Jadi mereka itu maksudnya Tarmac SL8, Tarmac-nya dia yang seri SL8 terbaru itu bisa untuk aero, untuk nanjak juga. Jadi mereka bilang untuk sebagai kondisi hanya ada satu tipe frame. Ya, tuh kalian bisa lihat SL7. Sejak SL7 mereka langsung punya slogan one bike to rule them all. Padahal kalau kita mau tahu zaman waktu 2020 itu, terakhir 2020, barangnya terakhir di 2021, mereka tuh punya yang namanya S-Work Vans. Ini adalah aeronya S-Work yang tadi sudah dibicarakan, dan di discontinue, hanya sekarang menggunakan Tarmac SL7. Jadi tidak ada lagi Vans. Nah, yang terakhir itu adalah dari Trek Madon Gen 8. Trek Madon Gen 8 itu disebut adalah the most lightweight aero road bike. Kalian bisa bayangin, lightweight itu identik sekali dengan climbing bike. Aero ya aero. Tapi mereka paduin keduanya dengan arti kata adalah mendiscontinue Emonda SLR. Emonda yang terakhir gitu kayaknya udah nggak, untuk saat ini diberhentikan dulu. Dia menjadi satu model. Itu adalah Madon Gen 8. Ya, jadi mereka langsung sebut tuh, itu climbing dan aero. Gitu. Nggak ada lagi yang dipisah-pisah. Dan domainnya tetap ada untuk endurance. Gitu. Jadi trennya di dunia saat ini tuh gabung-gabungin. Gitu. Gabung-gabungin buat apa sih? Saya akan jelasin kenapa mereka mau gabung-gabungin seperti ini. Yang terbaru itu dari Trek nih, kita masuk ke website Trek, adalah Madon generasi ke-8, yaitu Madon Lightweight Aero Race Bike. Kalian bisa lihat ini kata-kata lightweight ini biasanya identiknya sama apa? Sama climbing bike. Dan dia padukan dengan aero. Jadi lightweight aero race bike. Yang berarti Emonda-nya sudah tidak lagi dikembangkan, namun menjadi satu dengan Madon. Itu adalah Madon generasi ke-8, Madon Lightweight Aero. Jadi kalian bisa ngomong ini sepeda climbing, secara nggak langsung juga bisa ngomong ini sebagai sepeda aero. Nah, bingung kan? Nih, di sini juga dijelasin secara eksplisit. Madon is the ultimate race bike and the one bike you need sprinting or climbing at your fastest. 8th generation in the making, Madon is earth-shattering combination of our fastest and lightest road bike race, with race ready, detailing form, dan bla 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 bla. Jadi mereka udah di depan, udah langsung ngomong ini adalah sprinting dan climbing. Gue mau terangin plus minusnya itu beberapa produsen yang punya pilihan tipe-tipe sepeda kayak ya aero all around sama climbing, sama yang cuma punya satu. Jadi apa sih plus minusnya?
Jadi pada dasarnya, bukan pada dasarnya, biasanya kayak Cervelo gitu, kalau kalian lihat websitenya, misalnya kayak S5, itu cuma ada 6 size. 48, 51, 54, 56, 58, 60 kalau nggak salah. Jadi cuma ada 6. Ya. Lalu R5-nya juga 6 size, Solace-nya juga 6 size. Ya. Jadi ada beberapa kasus, itu karena saya juga bike fitter, ada beberapa kasus, satu cyclist itu bisa 2 size. Tapi bisa nggak lebih. Nggak bisa 3, cuma 2. Loncatnya tuh jauh-jauh. Jadi 1 dan 6 size. Kalian bisa bayangin, Cervelo itu S5 punya 6 size, R5 6 size, Solace 6 size. Namun, kalau kita ngomongin Pinarello Dogma F, itu ada 11 size. 43, 46,5, 50, 515, 53, 54, 55, 56, 575, 595, 620. Kenapa mereka bisa lakuin ini? Karena mereka hanya punya satu frame. Jadi untuk cost-nya kalian bisa bayangin, Cervelo itu punya 6 kali 3, 18 molding, 18 cetakan. Ya. Pinarello hanya 11 cetakan. Jadi fokusnya di Dogma F itu adalah sizing. Mainnya itu di sizing. Biasa di Dogma F itu sangat umum. Satu orang itu punya 2 atau 3 size. Kayak contohnya kayak saya bisa pakai 43 dan bisa juga pakai 465. Ya, tapi ada beberapa orang itu bisa 53 bisa, 55 bisa, 56 bisa. Kalian tinggal adjust handlebarnya atau spacer stem atau model misalnya seat post-nya tinggi berapa atau juga straight atau setback. Itu kalian bisa konsultasi sama bike fitting kalian, bike fitter kalian. Kayak saya ada layanan bike fitting itu prefit, itu kita bisa tahu. Ini orang sebenarnya cocoknya kalau size ini, misalnya ada kasus nih yang barusan ada yang pesan Pinarello Dogma F. Kalau lu pakai size 54, lu stemnya 100. Terus lu pakai size 55, lu stemnya 90, tapi nanti pengaruhnya di spacer. Kalau size yang lebih gede 55, lu spacernya bisa di slam. Jadi tanpa spacer. Tapi kalau lu 54, lu ada tambah beberapa spacer. Seat post tinggal ukur tampilannya cantiknya yang mana. Kayak lebih panjang lebih cantik, ya udah 54 pasti lebih cantik. Kayak gitu doang. Tapi kalian harus bicarain sama bike fitter kalian. Jadi sangat umum di Dogma F itu punya 3 ukuran. Pertanyaannya, kenapa sih sepeda itu digabung-gabung kayak Madon Gen 8, kenapa lightweight sama aero digabung, terus udah gitu kenapa face ditiadakan gitu loh. Jawabannya itu adalah cost efficiency. Sebenarnya mungkin jawabannya bisa lain ya, cuman yang paling besar menurut saya itu cost efficiency. Kalian bisa bayangin distributor Cervelo atau kita toko Cervelo nih, ya. Kita mau stok semua barang, oke? Kalian bisa lihat S5, R5, kita nggak ngomong yang endurance deh, kita ngomong road bike doang. S5, R5, Soloist. Kali size 6, 18. Kali color. Colornya misalnya ada 3, lu kali 3 deh. Itu kalau kalian stok cuma 1. Tapi kalau size yang laku, mungkin dia stoknya 2. Jadi bisa dibayangin kalian inventory-nya segitu banyak gitu. Dogma F, katakanlah ada 11 size. Mau stok berapa? Tinggal dikali warna. Kan gila. Nah, sekarang kayak Madon sama Emonda. Lebih gila lagi. Kenapa? Ada full bike, ada full bike, ada frame set. Terus ada seri-serinya kan? SL6, SL7. Dia juga ada yang Project One Icon, ada Project One Icon yang lebih tinggi lagi. Terus juga ada yang SLR, ada SL. Nah, kayak gitu-gitu. Kalian bisa hitungin kaliannya. Nah, begitu mereka gabung Madon sama Emonda dijadiin satu, itu ngehemat setengahnya stoknya. Bener nggak? Coba kalian pikirin. Apalagi dunia sepeda sekarang itu dengan keadaannya tidak baik-baik saja. Semua itu udah overstock. Jadi rata-rata yang memang penggemar sepeda itu udah kelihatan aktualnya, yang nambah dikit. Makanya berusaha untuk mencegah oversupply. Karena kalau udah oversupply pasti price itu akan turun, seperti hukum dagang lah, hukum supply demand lah gitu loh. Juga yang kedua mungkin adalah desain. Jadi desain sepeda itu udah mentok. Udah susah tuh kadang-kadang, makanya mikir out of the box kayak gimana. Yang menurut saya out of the box tuh ya Madon itu salah satu yang out of the box gitu loh. Terus juga kayak
Cervelo S5 waktu pertama keluar, stemnya yang model gitu itu out of the box. Kayak Bianchi yang Ultra yang baru juga sama, menurut saya juga itu fresh juga, walaupun kurang banyak peminatnya saat ini, tapi makin kesini makin orang makin terima gitu loh. Jadi mulai bikin out of the box, kayak Vector juga makin less. Kalian bisa lihat top tube-nya itu tipis sekali, itu nggak pernah saya lihat sepeda itu top tube-nya secantik itu, seseksi itu, tipis banget gitu. Nah, modelnya tuh udah mulai stuck gitu di situ-situ aja. Kalian bisa lihat itu dropper yang model seat stay agak turun tuh hampir di semua sepeda udah seperti itu. Nah, salah satunya Vans yang kita mau balik lagi ke Specialized. Salah satu alasan saya, menurut saya kenapa Vans itu di discontinue, Vans itu sangat mirip dengan Tarmac SL8 bagian depannya saat ini. Itu menurut saya loh, itu mirip banget gitu loh. Jadi mungkin di discontinue di Vans itu bisa dapat refreshment buat SL tuh, jadi seolah-olah oh ini tipe baru gitu loh. Padahal kita tahu semua sepeda itu sekarang marginal gain dari seri sebelumnya. Ya seri sebelumnya kayak Dogma F lama, Dogma F baru, terus SL7, SL8, S5 baru, S5 lama, itu sebenarnya menurut saya sedikit sekali perbedaannya, tapi ada. Tapi yang naik yang paling banyak itu statusnya. Jadi kalau lu punya warna color terbaru, oh ini S5 paling baru nih gitu loh. Tapi sebenarnya kalau lu pakai nggak beda banyak gitu loh. Nggak beda-beda banyak amat, marginal gain lah. Tapi kalian tuh dapat statusnya yang banyak, dapat social acknowledgement-nya yang banyak gitu. Jadi kesimpulannya, sepeda climbing all around aero itu disebut seperti itu karena pabrikannya itu ngeluarin tipenya itu. Ya, jadi nggak ada definisi yang jelas, aero itu seperti apa, all around seperti apa, climbing itu nggak seperti apa, nggak ada pembedaan yang jelas. Makanya itu saya bilang itu adalah relatif, gitu. Dan itu sebenarnya banyaknya di gimmick, gitu. Tapi kalau endurance itu adalah absolut. Kalian bisa lihat wheelbase-nya yang tadi saya cerita, wheelbase-nya itu lebih panjang, bisa absorb getaran, dan juga biasanya dibarengin sama tire clearance yang lebih besar. Jadi udah mirip-mirip gravel lah. Mirip-mirip gravel, cuman tire clearance-nya dikecilin dikit gitu loh. Kalau di gravel misalnya bisa 750, 745, mungkin dia cuma mentok 740. Biasa seperti itu. Dan road bike itu yang sekarang itu rata-rata udah bisa 732. Karena di luar negeri itu seneng banget, mereka itu punya tire yang gede. Karena cara mainnya beda. Bukan di kita hajar-hajaran, 2-3 jam beres. Kalau di sana tuh bisa seharian, dari pagi sampai sore gitu, dan jalannya udah keantah-berantah gitu loh. Ya, jadi kalian bisa tahu kan kota-kota kalau di luar negeri kan nggak sepadat penduduknya kayak di Indonesia gitu kan. Jadi sampai sana mungkin agak kosong kayak gitu-gitu. Dan yang kedua, kalau kalian jangan takut beli sepeda aero. Beli sepeda aero itu bukan berarti kalian tuh nggak bisa climbing. Mungkin catatan waktunya lebih bagus pakai sepeda climbing. Tapi kenyataannya belum tentu juga. Gue punya temen di Bandung, barusan si Jeffrey Saputra tuh, kalau kalian tahu, pembalap Bandung, dia baru beli S5, tiba-tiba dia DM gue, dia dapet PR Selasa KIG Bandung, pakai S5, yang notabene adalah aero. Sebelumnya, dia pakai apa ya, cuman pakai S5 pun dia bisa dapet PR buat nanjak. Gitu loh. Jadi, nggak berlaku seperti itu juga. Kalian bisa ngomong sama pembalap itu ibaratnya begini, pembalap sama penghobi itu bedanya biasanya gini. Penghobi itu punya engine-nya kecil, ya, output power-nya kecil. Jadi, bodi mobilnya itu berpengaruh banyak sama dia. Ya dikasih bodi berat, ya otomatis jadi berat. Dikasih bodi ringan, otomatis jadi seolah kencang. Gitu loh. Terus ganti komponen kecil-kecil kayak bearing-bearing, itu kerasa banget karena power kecil. Gitu. Misalnya naik 5 horsepower, katakanlah kita ngomongnya engine, naik 5% nih efisiensinya, 5% terhadap total energi dia, jadinya kerasa banyak. Tapi kalau pembalap itu engine-nya power gede, jadi dikasih bodi apapun, itu tetap aja kenceng, gitu. Malah saya juga punya beberapa temen yang pembalap, saya kasih pinjam wheelset, mereka nggak suka yang ringan-ringan, senangnya rada berat. Waduh, terlalu ringan pak, gitu. Terlalu ringan, pengennya rada berat supaya dapat momen inersianya. Gitu. Jadi kalian jangan takut, kalian punya perhitungan gampang. Contoh ya, ada yang nanya saya, Car, gue mau beli sepeda, seringnya main dalkot, tapi sesekali nanjak, mending apa? Saya tanya, kalian coba breakdown deh. Main di dalkotnya berapa kali seminggu? 2 kali, oke. 2 kali, artinya kalau kita ngomong kali sebulan, 4 minggu, 8 dong. Ya.
climbingnya berapa? Sekali sebulan. Nah, kalian mau belain yang 1 atau yang 8? Kalau saya pasti belain yang 8. Dan bukan berarti nggak bisa climbing, saya ngomong aja. Bukan nggak bisa climbing, cuman waktunya aja mungkin lebih bagus pakai climbing. Ya kalau kalian mau bagus lebih bagus ya udah punya climbing juga gitu. Dan juga paling yang dipikirin adalah gear rasionya. Gear rasionya yang cocok buat flat dan juga climbing. Itu yang penting. Bukan dari jenis sepedanya. Gitu loh. Ya, jadi kalian breakdown dulu. Mainnya di mana? Kalau kalian memang udah seneng looknya, performance nomor 2, ya udah kalian beli aja yang kalian suka. Mau beli apa kayak terserah. Pokoknya yang kalian suka karena suka looknya, ya udah beli aja. Gitu loh. Tapi kalau kalian senang performance, coba perhatiin ininya, gitu loh. Jadi jangan takut punya aero. Enak kok, beneran. Sebenarnya mau climbing pun juga enak. Momen inersianya menurut saya lebih dapat gitu loh. Sejak pakai aero saya juga nggak mau balik-balik ke terlalu climbing ya. All around saya masih senang, tapi kalau terlalu climbing tuh karena terlalu ringan tuh di goesnya jadi nggak enak. Malah buat nahan speed itu mesti ngeluarin power malah lebih besar. Jadi itu versi gua mengenai tipe-tipe sepeda aero all around climbing. Yuk kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau ada kata-kata yang gua salah, yuk tulis komen di bawah ini. Ya, dan jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Oke? Kalau berguna videonya tolong share ke teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.